Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian kajian kita. Mohon maaf kita mulainya lebih awal ya. Bab fi dawa'ir riya wa tariqati mu'alajatil qalbi fihi. Bab tentang obat riya dan cara mengobati hati ya ketika terkena riya. Kata beliau, qad arafta anna riya'a muhbitun lil a'mal. Kamu telah mengetahui bahwa riya itu membatalkan amal. Wa sababun limaqtillahi ta'ala, dan sebab datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu minal muhlikat, bahwasanya riya itu termasuk yang membinasakan. Wa man hadza haluhu fajadirun bitashmir an saqil jaddi fi izalatihi. Maka kalau kita sudah tahu bagaimana bahaya riya membatalkan amal, riya menyebabkan Allah murka kepada kita. Bahkan orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka itu ternyata orang yang riya. Sebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Abu Hurairah, salasatun awwalu man tusa'aru bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, alimun qari. Ya, seorang alim dan qari. Yang kedua, orang yang syahid, orang yang mati syahid. Yang ketiga, orang yang jawad, yang dermawan, yang suka bersedekah. Maka orang yang alim dan diqari, dia akan ditanya oleh Allah, ma'amaluk, apa amalmu waktu di dunia? Apa si alim ini? Berkata, ya Rabb, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu ya wa qara'tul qur'ana fika. Ya Rabb, waktu di dunia aku menuntut ilmu, aku pun mengajarkan ilmu, dan aku baca Quran semua karena engkau. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim wa qara'tal qur'ana lituqal qari wa qad qil. Dahulu kamu menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Kamu dulu membaca Quran karena ingin disebut qari, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Fasuhiba bihi wa ulqiya fid nar, kata Rasulullah. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Yang kedua, orang yang mati syahid. Maka Allah bertanya kepada dia pada hari kiamat, ma'amalu, apa amalmu? Dia berkata, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berperang ya Allah di jalan engkau sampai aku mati syahid. Maka Allah berfirman apa? Kadzabta, kamu dusta. Bal qatalta lituqal jari.
Kamu dulu berperang karena hanya ingin disebut pemberani. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Fasuhiba bihi, lalu ia pun diseret, wa ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Ya. Lalu datangkan orang yang donatur tadi, dermawan tadi, yang suka sedekah, yang suka infak. Kemudian ditanya oleh Allah, ma'amaluk, apa amalmu? Maka dia berkata, ya Rabb, ma taraktu syai'an, tidak aku tinggalkan sedikit pun dari jalan-jalan yang kau cintai kecuali aku sudah berinfak padanya. Semua karena engkau ya Allah. Maka Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta. Justru kamu dulu waktu di dunia berinfak litukal jawad, kamu ingin disebut dermawan. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Fasuhiba bih, lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Lihatlah saudaraku seiman, ibu-ibu dan bapak sekalian, ternyata ya, orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka jahanam itu siapa? Orang-orang yang ria, bayangkan, subhanallah. Yang satu alim, qari, padahal menuntut ilmu, pahalanya besar tidak Pak? Besar banget, ibadahnya yang agung. Baca Quran, ibadah yang agung. Tapi gara-gara ria berubah jadi amalan yang buruk, na'udzubillah. Mati syahid, Masya Allah. Mati syahid itu luar biasa Pak, pahalanya Pak. Tapi gara-gara ria, akhirnya ia malah dilemparkan ke dalam api neraka. Maka hati-hati ya, hati-hati dengan yang namanya ria itu. Ya, jangan pernah kita mengharapkan pujian manusia. Jadi kalau kita sudah tahu betapa bahayanya ria, kata beliau, fajadirun bitashmir ansakil jiddi fi izalati, maka sepantasnya kita bersungguh-sungguh untuk menghilangkan ria dari hati kita itu. Jangan dianggap remeh ria itu Mas. Cuma syirik kecil. Syirik kecil itu lebih berat daripada dosa besar Mas. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ar-riya wal ujub wal kibr, ya, wa kabair al-batinah a'zam min al-kabair adh-dhahirah. Riya, ujub, sombong, demikian pula dosa-dosa besar yang sifatnya batin, itu hati, itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang sifatnya apa? Lahir, badan. Ya, mengerikan sekali saudaraku sekaiman. Karena itulah sudah sepantasnya kita untuk selalu introspeksi diri kita untuk menghilangkan ria dari hati kita. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana mengobati ya hati kita dari ria. Apa beliau, wa fi mu'alajatihi maqaman, dalam mengobati hati ya dari ria, maka ada dua maqam, ada dua kedudukan. Ahaduhuma yang pertama, fi qal'i uruqihi wa usulihi allati minhan syi'abuhu. Yang pertama yaitu mencabut akarnya, pokoknya. Karena dari akar inilah dia akan bercabang, Pak. Iya. Wasani yang kedua, fi daf'i ma yakhturu minhu fil hal. Itu mencegah, menolak yang terlintas di pikiran atau di hati. Ya, segera. Nah, ini ada dua makom kata beliau dalam mengobati ria. Sekarang al-maqamul awal, makom yang pertama.
Kata beliau, "I'lam anna asla riya'i hubbul jahi wal manzilati." Ketahuilah bahwa pokok riya itu adalah cinta kedudukan dan kepemimpinan. Jadi sumbernya riya, kenapa sih orang bisa riya itu? Kata beliau, cinta kedudukan, Mas. Wa idza fusil raja'a ila thalathati usul. Kalau diperinci lagi, kata beliau, cinta kepada kedudukan itu ada 3 pokok. Cinta kedudukan itu ada 3 pokok, kata beliau. Apa itu yang pertama? Wahia hubbu ladzatil hamdi. Yaitu cinta kepada kelezatan pujian. Dipuji lezat nggak, Pak? Lezat. Makanya orang merasa senang untuk dipuji, Pak. Kenapa? Karena dipuji itu ada kelezatannya, Pak. Yang kedua apa? Yang kedua pokoknya, wal firar min alamid dzam. Lari dari sakitnya dicela. Dicela itu menyakitkan nggak, Pak? Iya, dicela itu menyakitkan. Karena dicela itu menyakitkan, banyak orang yang lari untuk dicela, nggak mau dicela. Akhirnya karena nggak mau dicela, jatuh kepada riya, ingin mengharapkan pujian. Yang ketiga, wa tam'i fima fi aidin nas. Tamak terhadap apa yang di tangan manusia. Ya, tamak apa yang ada di tangan manusia, maksudnya apa? Yaitu kita tamak terhadap pujian dia. Jempol istilahnya lah gitu ya. Kalau di zaman sekarang, like. Ya. Nah ini Pak, jadi ini 3 pokok sebab orang itu riya. Yang pertama, senang dipuji karena mendapatkan kelezatan dalam pujian itu. Yang kedua, lari dari sakitnya dicela, karena kalau dicela pasti kita akan sakit. Yang ketiga, tamak kepada apa yang ada pada manusia berupa pujian mereka. Akhirnya riya. Ya. Makanya orang yang sedang sholat kemudian langsung di live-in sholatnya, Pak, di Facebook, di Instagram. Apa sih tujuannya, Pak? Ya kita memang nggak boleh suudzon ya. Mungkin kita nggak, kalau yang ngelihatnya ya kita husnudzon aja. Mudah-mudahan ini orang tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya orang mau mengikuti gitu. Tapi kan siapa yang bisa menjamin, Pak, kalau hatinya akan bisa ikhlas gitu loh. Kemudian beliau berkata, wa yashhadu lidzalik ma fi sahihain. Yang menjadi dalil bahwa sumber riya itu adalah cinta kedudukan, yaitu yang ditunjukkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Faqala, lalu berkata, ya Rasulullah, ara'aita ar-rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillah? Faqala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang karena ingin disebut pemberani? Ada lagi yang berperang karena fanatik golongan. Ada lagi yang berperang karena riya. Ya. Yang mana itu yang di jalan Allah, wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah SAW apa, Pak?
Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah. Ya. Sama dengan dakwah, Pak. Ada orang yang berdakwah tujuannya apa? Ya, fanatik kelompok, fanatik golongan, fanatik partai. Jadi kalau dakwah selalu mengatasnamakan partai aja, mengatasnamakan golongan aja. Seperti ini fisabilillah bukan, Pak? Bukan. Ada lagi yang berdakwah tujuannya apa? Untuk agar kalimat dirinya yang lebih tinggi, Pak. Supaya namanya yang apa? Yang diangkat. Ya, seperti ini fisabilillah bukan, Pak? Bukan. Ada lagi orang yang ceramahnya dengan retorika yang sangat bagus, tujuannya supaya apa, Pak? Menuai pujian, disebut ulama dan yang lainnya. Ini fisabilillah bukan? Bukan. Disebut fisabilillah kalau dia berdakwah memang betul-betul agar kalimat Allah yang paling apa? Tinggi. Agar manusia mentauhidkan Allah, agar manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dirinya yang pengen dikenal atau pengen tenar, tidak sama sekali. Famana qawlihi yuqatilu syaja'ah al yuzkar wa yuhmad. Makna ucapan orang tadi, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang orang yang berperang karena ingin disebut pemberani? Maksudnya supaya dipuji orang, Pak. Diingat, dikenang. Wah, si fulan tuh hebat, pemberani. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini saudaraku sekalian. Jadi inilah sebab-sebab orang jadi ria, Pak. Ya. Wa qad la yastahil insan alhamda. Terkadang kata beliau, seorang insan gak suka pujian. Ada seorang insan tidak suka apa? Pujian. Walakinnahu yahdharu minadh-dham. Tapi dia takut dicela. Takut apa? Dicela. Ya betul, dia gak mau dipuji. Saya gak butuh pujian. Tapi dia gak mau dicela gitu, Pak. Ya, kal jabban baina syuja'an. Maka orang seperti ini pengecut namanya, Pak, dibandingkan orang-orang yang pemberani. Ya, maka apa yang terjadi, Pak? Supaya dia tidak dicela, maka dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya biar orang memuji dia. Padahal dia nggak suka pujian. Ya, makanya hati-hati. Jadi yang pertama tadi apa? Suka dipuji. Kalau suka dipujinya tidak ada, kita lihat yang kedua. Takut dicela. Kalau takut dicelanya tidak ada, selamat insyaallah, Pak. Ya, makanya di antara sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah, Bapak, wala yakhafuna fillahi laumata laim, kata Allah dalam surat Al-Maidah itu. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela saat di jalan Allah. Tuh lihat. Ini sifat orang yang ikhlas, Pak. Sifat orang yang ikhlas itu gak takut dicela selama ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ya. Makanya kalau ada seorang akhwat, ya, dia pakai baju sesuai syariat, akhirnya gara-gara sesuai syariat dia dicela, tapi dia tenang aja, bodoh amat, mau dicela kayak terserah. Wah, ini tanda memang dia ikhlas, Pak, mengharapkan wajah Allah saja. Tapi ada sebagian orang ketika mau melaksanakan syariat pas dicela mundur,
Ya. Mulai pakai jenggot. Apa kata orang? Wah, ini jangan-jangan teroris. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Besoknya langsung dibakar jenggotnya, Pak. Kenapa? Takut dicela. Ya. Wah, bahaya. Akal Islam saudara seiman. Takut dicela itu disebut dengan pengecut, Pak. Dan Rasulullah SAW berlindung dari sifat pengecut. A'udzubillahi minal jubn, kata Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut, ya Allah. Ya. Ikhwata Islam. Wa qad yuftil insan bighairi ilmin hadaran min adz-dzambil jahl. Dan terkadang seorang ustadz, kata beliau, berfatwa dengan tanpa ilmu karena takut dianggap nggak tahu. Ada ustadz ditanya, karena takut dianggap bodoh, nggak tahu, akhirnya jawabannya ngelantur, ngejawab dengan tanpa ilmu. Tuh lihat, takut disebut bodoh, takut dianggap nggak tahu, akhirnya berfatwa tanpa ilmu. Ngeri nggak, Pak? Sementara berfatwa tanpa ilmu dosanya berat banget di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Fahadhil umur ats-tsalatsah hiya allati tuharriku ila riya. Inilah 3 perkara yang menjadi sumber seseorang jatuh kepada riya. Apa 3 perkara tadi, Pak? Penting ya. Untuk saya ingatkan lagi, saya dan antum juga selalu ingat ini, Pak. Harus selalu ingat. Yang pertama tadi apa? Senang dipuji. Yang kedua apa? Lari dari celaan. Yang ketiga apa? Tamak terhadap apa yang ada di sisi manusia berupa pujian. Ya. Sekarang kata beliau bagaimana mengobatinya? Mengobati penyakit ini harus diobati nih, Pak. Ria ini lebih berat daripada kanker, Pak. Ria itu lebih berat daripada AIDS. Ria itu lebih berat dari berbagai macam penyakit-penyakit yang mengerikan, Pak. Ya. Berarti kalau kita kena penyakit kanker aja kita berusaha berobat kok kesana kemari. Maka kalau kita penyakit ria harus segera diobati, jangan dibiarkan itu. Karena ria itu lama-lama menyeret kepada dosa, kepada syirik besar, Pak. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kata beliau wa ilajuhu annal insana innama yaqsidu syai'a wa yarghabu fihi idza dhanna annahu khairun lahu wa nafi'. Obatnya, kata beliau, bahwa seorang insan ketika ia bermaksud melakukan sesuatu dan menginginkan sesuatu, biasanya itu akibat karena dia menyangka bahwa sesuatu itu baik buat dirinya dan bermanfaat. Ya tidak, Pak? Ya. Karena kita menyangka di situ ada manfaat buat kita, baik buat kita, akhirnya kita jadi apa? Menginginkannya, ya tidak? Iya. Ya. Kayak antum mau beli sabun, kata orang sabun ini bagus banget, sekali pakai langsung kinclong, bisa, ya. Akhirnya antum jadi semangat beli nggak, Pak? Semangat beli, kenapa? Karena antum menganggap ini ada manfaatnya, bagus buat kita. Imma fil hal awil ma'al, baik manfaatnya sekarang juga ataupun manfaatnya nanti. Fa'in alima annahu ladzidun fil hal darun fil ma'al sahula alaihi ijtinabuhu wa qata anhu ar-raghbah. Sekarang dia harus tahu bahwa ria itu enak sekarang tapi enggak enak nantinya. Ya. Sekarang kita menikmati ria, dipuji orang, wah seneng gitu. Tapi nantinya, waduh, nggak enak banget, Pak. Orang ria itu, Pak, diberikan oleh Allah adab di dunia dan akhirat, Pak.
Ya. Al-Hafidz Ibnu Rajab memberikan perumpamaan orang yang ria itu begini, Pak. Kata beliau, perumpamaan orang yang ria itu seperti orang yang membakar kayu bakar. Kamu lihat asapnya pertama kali membumbung tinggi gitu, Pak. Ya tidak. Tapi lama-lama yang tersisa apa, Pak? Yang tersisa bau yang nggak enak, Pak. Sedangkan orang yang ikhlas, perumpamaan seperti orang yang membakar kayu gaharu. Itu kayu gaharu diumpet-umpetin dalam baju, malah tambah harum. Itu perumpamaan orang yang ikhlas, saudaraku seiman. Ya. Maka kalau kita tahu bahwa ria itu enaknya cuma sebentar, setelah itu malah nggak enak, bahkan diadab dalam api neraka, maka pengetahuan inilah yang menyebabkan kita mudah untuk meninggalkan apa? Ria. Ya. Kaman ya'lamu annal asala ladzizun walakin idza bana anna fi summan a'radu anhu. Perumpamaannya seperti orang yang tahu ini madu manis enak. Ya. Pas dia tahu ternyata madu ini mengandung racun, kira-kira antum berani nggak minum itu madu? Nggak berani kan? Nggak berani. Sama halnya dengan ria. Ria itu manis kelihatannya, Pak, tapi mengandung racun masalahnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fakadzalika tariqu hadhihi ar-raghbah an ta'lama ma fiha min al-madarrah. فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي. Demikian pula kata beliau, apabila kita tahu bahwa pada ria itu terdapat mudarat, apalagi mudaratnya mengerikan sekali, akhi, merusak hati, mendatangkan adab di akhirat nanti, bahkan menjadikan manusia malah mencela diri kita. Sahih. Biasanya begitu, Pak. Orang yang niatnya ria, biasanya Allah jadikan kebalikannya, Pak. Dia mengharapkan pujian manusia, ternyata Allah jadikan manusia mencela apa? Mencela dia. Di awal-awal manusia akan memuji, betul, tapi lama-lama manusia akan tahu boroknya, dicelaknya habis-habisan. Maka keadaannya seperti itu, akhwal Islam, saudaraku seiman. Ya. Fa inna ridhan nas ghayah la tudrak. Sesungguhnya ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin bisa kita capai. Kita pengen mencari keridhaan seluruh manusia, nggak mungkin, Pak, nggak mungkin. Yang namanya manusia kan kepentingannya beda-beda, Pak. Kadang kita meridhokan sebagian orang, tapi yang lain belum tentu ridho kepada kita, nggak mungkin. Lagian mencari ridho manusia apa manfaatnya coba buat kita? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Fakullu ma yarda bihi fariqun yuskhitu bihi fariq. Kalau kita berusaha meridhokan sebagian orang, kata beliau, sebagian yang lain belum tentu ridho sama kita. Aman talaba ridahum fi sukhtillah sakhitallahu alaihi wa askhatahum alaihi. Dan siapa yang mencari ridho manusia dalam kemurkaan Allah, Allah murka kepada dia, dan Allah akan jadikan manusia pun marah kepada dia, nggak suka sama dia. Mudah. Karena pemilik hati siapa, Pak? Pemilik hati Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Pemilik hati itu Allah subhanahu wa ta'ala. Mampu tidak Allah menjadikan hati manusia nggak suka sama kita, Pak? Sangat mampu, ya akhwal Islam. Ya. Kata beliau, "Tsumma ayu gharadin lahu fi madhihim wa ithari dzammillahi lahu li ajli madhihim."
Kemudian apa untungnya kita dipuji manusia? Dan lebih mendahulukan atau mengutamakan dimurkai oleh Allah hanya karena ingin dipuji manusia. Apa untungnya? Ya. Kalau kita meridhokan Allah, Allah mampu kok menjadikan manusia ridho kepada kita. Mampu tidak? Sangat mampu. Makanya lihat Pak, orang-orang yang ikhlas itu Pak, mereka tidak pernah mengharapkan ridho manusia, tapi Allah jadikan manusia ridho kepada dia. Siapa yang tidak ridho dengan para nabi? Padahal para nabi tidak pernah mencari pujian manusia. Bahkan mereka disakiti di jalan Allah. Waktu mereka hidup berdakwah kepada kaumnya, dimusuhi, ditentang. Tapi sampai detik ini semua manusia mencintai para nabi. Allah jadikan manusia ridho kepada para nabi. Kenapa? Karena para nabi ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah semata, subhanahu wa ta'ala semata. Para sahabat, para tabi'in, para ulama setelahnya. Kalau kita mendengar Imam Syafi'i, Masya Allah Imam Syafi'i ya, semua orang ridho kepada Imam Syafi'i. Allah jadikan manusia ridho kepada beliau karena Allah tahu bahwa beliau orang yang ikhlas, tidak mengharapkan pujian manusia. Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wala yazidu madhuhum rizqan wala ajala. Pujian mereka tidak menambah rezeki, tidak juga menambah ajal, menambah umur, enggak. Kalau kita dipuji, kira-kira rezeki kita nambah enggak Pak? Enggak. Tapi beda ya Pak, kalau misalnya kita jualan makanan. Nah, gimana caranya orang senang sama makanan kita nih? Akhirnya kemudian kita pengen dengar apa kata orang. Ternyata orang pada muji enak makanannya, biar tambah laris. Kayak ginian boleh nggak Pak? Hah? Boleh. Kayak kalau ginian sih kan sudah pernah kita bahas. Kalau kayak ginian sih nggak masalah. Antum punya produk, gimana caranya supaya produk itu laris? Pasti kita butuh orang suka kepada produk kita, ya tidak? Butuh kepada testimoni orang yang memuji produk kita, ya tidak Pak? Iya. Tapi yang dimaksud di sini riya dalam masalah ibadah, akhi. Masalah ibadah. Kita sholat pengen dipuji orang, kita puasa pengen dipuji orang, kita sedekah pengen dipuji orang, bukan tempatnya itu. Urusan akhirat diharapkan padanya wajah Allah saja sudah. Jangan mengharapkan pujian manusia sama sekali, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau kita sholat terus pengen dipuji orang, emang dengan dipuji orang ya bertambah rezeki kita, umur kita jadi panjang gitu? Enggak. Apa untungnya? Wala yanfa'uhu yauma faqrihi wa faqatihi. Bahkan ketika dia fakir miskin, jatuh miskin, kira-kira manfaat enggak tuh pujian orang dulu kepada kita? Enggak, Pak. Iya. Enggak ada manfaatnya. Wa kadzalika dhammuhum lima yahdhar minhu wala yadhurruhu dhammuhum syai'an wala yaj'alu ajala wala yuakhiru rizqa. Demikian pula celaan mereka. Kenapa harus takut? Karena celaan mereka itu, kata beliau, tidak memberikan mudarat untuk kita, tidak pula memberi manfaat apa-apa buat kita. Ya. Tidak pula membuat kita mampus, enggak. Tidak pula membuat rezeki kita jadi sedikit, enggak, Pak. Kalau kita berpegang kepada sunnah, gara-gara berpegang kepada sunnah, orang mencela kita, dasar lo Wahabi. Kira-kira celaan itu bahaya nggak buat kita, Pak?
Hah? Apa bahayanya antum disebut Wahabi? Enggak. Apa manfaatnya juga? Enggak ada manfaatnya. Apakah kalau kita disebut Wahabi, umur kita jadi pendek? Jadi besok bakalan mampus gitu? Hanya karena kita berpegang pada sunnah, dicela orang, akhirnya rezeki kita jadi kurang? Enggak juga. Yang ngasih rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhi, celaan manusia pun tidak membahayakan kita sebetulnya. Membahayakan, celaan itu membahayakan kapan, Pak? Kalau dimasukkan ke hati. Hati kita jadi baper. Ketika baper pengen balas dendam. Nah, disitulah akan muncul bahaya, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Iya. Kata beliau, fa innal ibada kullahum ajazah la yamlikuna li anfusihim darra wala nafa. Harus diingat bahwa manusia itu semua hamba Allah. Dan manusia itu lemah, Pak. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak apa? Mudarat. Ya. Wala yamlikuna mauta wala hayata wala nusyura. Manusia tidak bisa membuat orang jadi mati. Tidak pula memiliki kehidupan. Tidak bisa pula untuk menghisap nanti pada hari kiamat. Tidak punya apa-apa manusia itu. Lantas kenapa kita mengharapkan pujian mereka? Ya. Fa idza qarrara hadza fi nafsihi fatarat raghbatuhu fi riya. Ketika dia ingat ini, bahwa manusia itu enggak punya apa-apa, Pak. Pujiannya sama sekali tidak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Kalau kita dipuji orang, enggak bakalan membuat kita masuk surga, enggak. Kalau kita dicela orang, enggak membuat kita apa? Masuk neraka, enggak. Kalau kita ingat ini, insya Allah kita bisa menghindar dari riya. Insya Allah dengan cara seperti ini, Pak, ya kita bisa membersihkan hati kita dari apa? Riya. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Wa aqbil 'ala Allah Ta'ala biqalbi. Maka jadikanlah hatimu itu hanya menghadap Allah saja. Fa innal aqila la yarghabu fima yadurruh wa yaqillu naf'uh. Orang yang berakal itu tidak mungkin menginginkan sesuatu yang membahayakan dirinya. Dan riya itu membahayakan tidak? Membahayakan. Iya. Nah ini saudaraku seiman, ini obat dari mengharapkan pujian manusia dan takut dari celaan manusia. Ini obatnya. Adapun wa amat tam'u fima fi aidin nas. Adapun tamak terhadap yang ada pada manusia. Fayuziluhu bi an ya'lama anna Allah Ta'ala huwal musakhkhir lil qulubi bil man'i wal 'ata. Maka perasaan seperti ini, Pak, bisa dihilangkan dengan sebuah keyakinan bahwasanya Allah lah yang menundukkan hati manusia. Allah yang memberi dan Allah pun yang menghalangi. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Manusia enggak bisa ngasih rezeki. Wa man tami'a fil khalqi lam yakhlu minadh-dhulli wal khaybah. Siapa yang tamak kepada makhluk, maka ia biasanya akan hina di hadapan makhluk itu, saudaraku seiman. Hina dia. Wa in wasala ilal murad, walaupun dia sampai kepada yang dia inginkan, tapi tetap saja dia hina. Hina, ya akhwat Islam. Maka dari itu, saudaraku seiman, buat apa kita menghinakan diri kita hanya karena kesenangan yang sesaat yang berakhir dengan penderitaan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah.
Kemudian wa minad dawa'in nafi, di antara obat yang bermanfaat untuk menghindari riya, an yu'awwida nafsahu ikhfa al ibadat. Ini di antara obat ya untuk menyembuhkan penyakit riya itu, Pak, dan untuk selamat dari riya kata beliau apa? Yaitu membiasakan diri untuk menyembunyikan ibadah. Biasakan ibadah kita jangan diperlihatkan ke orang. Ya, jangan biasain kita dikit-dikit update status. Kebiasaan seperti ini bahaya, Pak. Sebaliknya, biasakan kita sembunyikan kebaikan kita, amal soleh kita, ibadah kita sembunyikan. Enggak usahlah orang tahu. Ya. Wa ighlaqul abwabi dunaha, tutup pintu ya kuat-kuat supaya kita tidak menjadi orang yang suka ingin memperlihatkan ibadah-ibadah kita. Fa innahu la dawaa firya mithla ikhfa'il a'mal. Karena tidak ada obat untuk menghancurkan riya dari menyembunyikan amalan saleh. Sembunyikan amal saleh, Pak. Ya. Antum kalau antum lagi di pasar misalnya, terus antum megang Quran, baca Quran, orang-orang ngeliatin antum, kira-kira antum yakin nggak bisa ikhlas? Susah loh, Pak. Mungkin di awal-awal ikhlas, tapi tetap lama-lama, wih, biar disebut alim, masya Allah, iya. Maka gimana caranya kita sembunyikan amal soleh kita itu, Pak? Nggak usah orang tahu kalau kita sedang baca Quran. Nggak usah orang tahu kalau kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kita pernah bacakan, Pak, tentang kisah orang soleh di zaman dahulu ya. Yang dia saking zuhudnya, terdengarlah beritanya kepada khalifah. Sang khalifah ingin mengunjungi orang soleh ini, Pak, pengen ketemu. Ketika orang soleh ini tahu sang khalifah mau mengunjungi dia, Pak, apa yang terjadi? Di depan sang khalifah dia memperlihatkan makannya rakus banget, Pak. Wah. Sampai khalifahnya bingung. Ini orang katanya orang zuhud, tapi kok makannya aja begini, rakus bener. Pergilah khalifah dengan kecewa. Lalu orang soleh ini berkata, alhamdulillah yang telah menyelamatkan hatiku. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita kan kebalikan, Pak. Di depan orang biar kelihatan soleh. Iya. Pas sendirian, ampun. Pas sendirian nggak takut sama Allah. Ya, video porno ditonton. Nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Akhal Islam. Kemudian al-maqamul tsani, maqam yang kedua. Al-maqam yang pertama tadi mencabut akar-akar riya dari hati kita. Yang kedua yaitu menolak yang terlintas di pikiran kita. Kata beliau, fi daf'il arid min riya athna al-ibadah. Menolak riya yang tiba-tiba muncul saat sedang ibadah. Terkadang kan awal ibadah kita ikhlas loh, Pak. Pas di tengah-tengah mulai tuh pikiran suka muncul tuh, Pak. Gara-gara ada yang lewat, siapa? Akhwat. Ya. Ada yang lewat, siapa? Calon mertua. Mulai berubah tuh, mulai pikiran-pikiran tuh datang tuh, Pak. Ya. Wa dzalika la budda min ta'allumihi aidan. Maka yang seperti ini pun kita harus pelajari bagaimana caranya supaya selamat dari itu. Fa
inna man jahada nafsah, karena orang yang menjihadi dirinya, wa qala amma gharisar riya min qalbihi bil qanaah, dan berusaha mencabut tanaman riya dari hatinya dengan diganti perasaan qanaah. Qanaah itu merasa puas, ya. Wa isqat nafsi min a'yunin nas, dan menjatuhkan dirinya di mata manusia. Dia sengaja menjatuhkan dirinya di mata manusia biar manusia enggak memuji dirinya, Pak. Ya. Wahtiqaru madhihim wa dhammihim, dan meremehkan pujian manusia dan meremehkan celaan manusia. Fa inna syaitana la yatruku fi athna'il ibadah, karena ingat, kata beliau, setan tidak akan membiarkan dia ikhlas dalam ibadah. Setan tidak akan senang kita ikhlas, Pak. Maka setan akan berusaha gimana caranya kita apa? Tidak ikhlas. Ya. Bal yu'ariduhu bi khataratir riya, maka setan datanglah, Pak, melintaskan ke pikiran kita pikiran-pikiran untuk dapat pujian orang, riya itu. Ya. Fa idza khatara lahum ma'rifatul khalqi bi ibadati wa tila'uhum 'alaiha dafa'a dzalika. Kalau misalnya muncul tuh pikiran, ya, ada orang tahu ibadah kita, muncul pikiran pengen dipuji, maka segera kita ucapkan pada diri kita, Pak, malak walal khalq, ada apa mereka? Apa manfaatnya pujian mereka? Saya enggak butuh pujian mereka. Langsung kita tolak begitu, Pak. Kita katakan pada diri kita, apa manfaatnya pujian mereka? Saya lebih butuh pujian Allah. Justru kalau saya riya, qadarullah saya mati di atas keadaan riya, mati saya su'ul khatimah, naudzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Itu yang dikhawatirkan, Pak, pas kena riya mati. Waduh, ya Allah ya Rabbi. Kalau orang yang matinya dalam keadaan riya, khalas, su'ul khatimah itu, Pak. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Fa ayu faidatin fi ilmi ghairi? Apa manfaatnya kalau orang puji saya? Apa manfaatnya buat saya? Enggak ada manfaatnya. Fa in hajatir raghbah ila afatil hamdi dzakaraha afatur riya wa ta'arrud lil muqt. Ketika angin riya itu berhembus dengan kuat pengen dapat pujian orang, langsung kita ingatkan bahwa riya itu dosa besar, membuat Allah murka kepada kita. Iya. Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini dia, ya, obat, bagaimana cara mengobati riya. Cuma masalahnya memang tidak mudah, Pak. Karena riya itu terkadang nggak kerasa datangnya loh, Pak. Makanya kan pernah kita sebutkan hadisnya, ya. Ar-riya asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namal. Kesyirikan dalam umatku ini lebih tersembunyi daripada langkah apa? Semut. Bayangkan. Terkadang kita nggak sadar kalau kita jatuh kepada riya loh, Pak. Makanya disinilah kita penting terus, ya, untuk introspeksi lagi, muhasabah lagi, periksa lagi hati kita. Itu penting banget, Pak. Ikhwata Islam. Makanya, ya, sebagian ulama mengatakan agar kita selamat dari riya, kita lakukan 3 perkara. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, kita muhasabah. Kita introspeksi. Saya mengamalkan perbuatan ini karena siapa? Apa tujuannya? Ya. Contoh antum mau sedekah nih. Sebelum antum sedekah, periksa dulu hati kita. Periksa hati kita. Saya sedekah karena siapa? Untuk apa tujuannya saya sedekah ini? Setelah kita pastikan ikhlas, segera sedekah, Pak. Tapi ketika kita mau sedekah, kok hati saya pengen dipuji orang, ya, udah deh, tahan dulu, Pak, jangan sedekah dulu, Pak.
Perbaiki dulu tuh hati. Ya. Kemudian setelah lurus, ketika kita sedang beramal, periksa, awasi. Karena sedang beramal tuh setan datang juga apa masalahnya. Maka yang ketika sedang beramal, kata Ibnu Qudamah, gunakan muraqabah. Menggunakan apa? Muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi hati kita. Awasi terus, awasi terus. Saat kita sholat nih, ya, awasi terus, jangan sampai kemasukan riya itu, Pak. Setelah selesai beramal, kembali kita muhasabah, introspeksi. Tadi saya kemasukan riya apa enggak? Iya. Nah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masuk faslun fi bayani rukhsati fi qasdi idhari ta'at wa bayan ar-rukhsah fi kitmani dhunub wa karahat irtila'in nas 'ala dzambi wa dhammihim lahu. Fasal penjelasan tentang keringanan untuk memperlihatkan ketaatan bagi mereka yang yakin bisa ikhlas. Ya. Artinya kalau antum yakin bisa ikhlas, nggak bakalan riya, silahkan. Antum memperlihatkan apa? Ketaatan. Tapi kalau antum nggak yakin, aduh takutlah saya riya, jangan berani-berani Pak. Itu namanya antum mau main api itu namanya. Ya. Ini kata Islam saudaraku seiman. Kata beliau amal awal. Adapun yang pertama, yaitu memperlihatkan ketaatan, fa'lam anna fi israril a'mal faidatul ikhlas wan najah minar riya. Afil idhar faidatul iqtida wa targhibun nas fil khair. Ketahuilah, menyembunyikan amal faidahnya mudah untuk ikhlas dan selamat dari riya. Dan memperlihatkan amal ada faidah tidak Pak? Faidahnya supaya orang mau ngikutin kita, ya, dan memberikan motivasi orang supaya apa? Beramal. Karena kan disebutkan dalam hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan contoh perbuatan yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Ketika antum perlihatkan ibadah, gara-gara antum memperlihatkan ibadah, akhirnya banyak orang yang ikut-ikutan, ikut ibadah. Maka setiap orang itu antum dapat pahalanya, Masya Allah. Faedahnya juga besar Pak. Faedahnya besar. Cuma masalahnya kan tadi, masalahnya bisa nggak kita ikhlas, itu aja. Ya. Aminal a'mal ma la yumkinul israru bih kal haji wal jihad. Di antara amal ada yang tidak mungkin disembunyikan, nggak mungkin. Salat berjamaah nggak mungkin antum sembunyi-sembunyi. Gimana caranya menyembunyikan diri biar nggak kelihatan orang? Nggak bisa. Ya. Demikian pula amalan-amalan yang bersifatnya terlihat, haji, jihad, itu kan amalan yang terlihat, nggak mungkin bisa disembunyikan itu. Ya. Nah, amalan yang tidak bisa disembunyikan inilah Pak tempat kita untuk berusaha bersungguh-sungguh, ya, untuk menjaga hati akal Islam saudaraku seiman. Tapi kalau amalan yang bisa disembunyikan, kalau bisa sembunyikan deh. Ya. Kecuali kalau memperlihatkan amal maslahatnya lebih besar. Contoh misalnya, antum melihat orang kok pada masuk masjid tapi nggak ada yang salat tahiyat masjid. Akhirnya antum tahiyat masjid. Supaya memberitahu orang bahwa ini sunnah masuk masjid. Gara-gara antum salat tahiyat masjid, orang jadi pada salat tahiyat masjid. Masya Allah, antum dapat pahala banyak itu. Ya.
Wal mudhir lil amali yanbaghi an yuraqiba qalbah. Dan orang yang ingin memperlihatkan amal, hendaklah ia terus mengawasi hatinya. Tuh lihat. Jadi orang yang ingin memperlihatkan amal kepada orang lain, wajib dia mengawasi apa? Hatinya itu. Hatta la yakunu fi hubbur riya wal khafi. Supaya tidak ada di hatinya suka kepada pujian. Ya. Yang disebut dengan riya yang tersembunyi itu, Pak. Bal yanwi al-iqtida'a bihi, tapi niatkan. Gimana niatnya? Saya memperlihatkan amal ini niatnya supaya orang mau mencontoh. Niatnya begitu, Pak. Ya. Wala yanbaghi lidh-dha'if an yakhda'a nafsahu bidzalik. Tapi ingat kata beliau, orang yang lemah, ya, artinya orang yang enggak bisa ikhlas dan lemah hatinya, mudah sekali kena riya. Jangan coba main-main masalah ini, Pak. Jangan membohongi dirinya sendiri. Fa inna mithal ad-dha'if mithalul ghariq alladhi yuhsin sibahatan dha'ifah. فنظر إلى جماعة من الغرق رحمهم وأقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك معهم. Karena orang yang hatinya lemah itu, Pak, seperti orang yang nggak bisa berenang, atau bisa tapi ya nggak terlalu cakep amat lah gitu. Terus ngelihat ada orang yang tenggelam, lalu dia langsung, wah saya mau selamatin, padahal dia nggak bisa berenang. Akhirnya sama-sama tenggelam, mati bareng. Nah itulah perumpamaan orang yang apa? Riya. Orang yang lemah hatinya. Saya pengen perlihatkan amal biar orang mencontoh saya. Pas dia perlihatkan kena riya. Orang mencontoh dapat pahala, dia neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fa amma man qawiya wa tamma ikhlasuhu wa saghara an-nas fi a'yunihi wastawa indahu madhuhum wa dhammuhum fala ba'sa bil idhari lahu li'anna targhiba fil khairi khair. Adapun orang yang kuat ikhlasnya, ya, dan dia menganggap remeh pujian manusia di matanya dan tidak terpengaruh saat dipuji maupun dicela, maka orang seperti ini silahkan memperlihatkan amal. Syaratnya 3, Pak. Pertama, ikhlasnya kuat. Yang kedua, meremehkan pujian manusia. Yang ketiga, tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan manusia. Kira-kira 3 ini ada nggak pada kita? Kalau kita nggak merasa yakin, ya udahlah. Ini mendingan kita sembunyikan apa? Amal kita itu lebih baik, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akhal Islam, saudaraku seiman. Ini ya akhi, ya. Jadi di antara cara supaya kita selamat dari riya dan yang berhubungan dengan memperlihatkan amal, sekira cukup dulu sampai di sini. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.